Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Kamal Pasha dari kelas Ilmu Komunikasi A angkatan 2021 dengan NIM 2102056051. Kali ini saya akan membawakan topik yang masih hangat belum terjadi lama, yaitu tragedi Kanjuruhan. Teman-teman pasti semua tahu dengan tragedi Kanjuruhan yang memakan korban hingga ratusan nyawa melayang. Bahkan tragedi ini terkenal ataupun menyebar hingga kancah internasional karena tragedi ini merupakan salah satu tragedi sepak bola yang memakan korban nyawa dengan korban terbanyak di dunia hingga saat ini. Mari kita flashback dengan tragedi ini. Tepat hari Sabtu, tanggal 1 bulan 10 Oktober 2022, berlangsung pertandingan Liga Sepak Bola Indonesia yang mempertemukan Arema FC melawan Persibaya Surabaya. Sebelumnya, kedua tim ini memang dikenal dengan rival antar kota ataupun lebih kita kenal dengan Derby Jatim. Sehingga kepolisian sendiri pun sudah berwanti-wanti dengan mengerahkan pasukan keamanan dengan lebih banyak daripada pertandingan biasanya karena ingin menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Perlu diketahui pertandingan ini berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, yang dimana stadion ini merupakan home base ataupun kandang dari Arema FC sendiri, yang notabene-nya kandang ini dikenal saat itu belum pernah kalah selama 27 tahun oleh Persibaya Surabaya di Malang sendiri. Jadi saat itu Arema sendiri masih menjaga bersih nama baik dari Kanjuruhan atas nama rivalnya sendiri. Pertandingan berlangsung di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Stadion yang dipenuhi oleh supporter Arema. Awalnya pertandingan berjalan dengan sangat baik, dengan sangat aman, tidak ada kejadian yang memancing keributan, hingga waktu telah selesai di 90 menit pertandingan normal sepak bola dengan hasil skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu Persibaya Surabaya FC. Dengan hasil ini tentunya supporter Arema sangat kecewa dengan hasil yang telah diberikan kepada supporter Arema, hingga Arema FC sendiri mengalami kekalahan. Supporter Arema sendiri pun turun ke lapangan untuk melampiaskan rasa kecewa mereka ataupun rasa kekesalan mereka terhadap pemain ataupun ofisial Arema sendiri. Polisi pun sudah mulai untuk menangani ataupun mewanti-wanti kejadian ini. Sebelum kejadian ini ataupun sebelum pertandingan ini, polisi sudah melakukan gladi bersih untuk menangani tragedi-tragedi yang tidak diinginkan. Namun naasnya tidak ada yang tahu kejadian seperti ini, tidak ada yang bisa tahu bagaimana bisa terjadi ataupun tidak. Massa sangat banyak turun ke lapangan untuk melampiaskan kekecewaan mereka, hingga tim keamanan sendiri cukup keteteran untuk menangani supporter yang turun ke dalam stadion ataupun ke dalam lapangan. Hingga polisi pun menembakkan gas air mata terhadap supporter Arema yang ada di tribun maupun di lapangan. Yang ini membuat para supporter sangat kaget ataupun sangat panik dengan efek gas air mata ini, yang mana kita tahu dapat membuat kita sesak napas ataupun mata kita yang sangat pedih. Sehingga para supporter pun ini keluar dari stadion dengan keadaan yang panik, yang ditambah stadion ini dibuka hanya satu gate untuk keluar, yaitu gate 10, yang menjadi saksi kejadian banyaknya korban yang hilang nyawa. Dari panitia sendiri memberikan alasan mengapa hanya satu pintu yang dibuka, karena mereka memiliki alasan bahwa untuk menangani ataupun mengantisipasi supporter Arema tidak menyerang bis Persibaya Surabaya saat selesai pertandingan. Namun nyatanya ini menjadi bumerang. Saat terjadi ricuh, supporter Arema tidak dapat berkeluar dari stadion dengan perlahan, tapi sangat ricuh hingga berhempit-hempitan, sangat penuh hingga membuat para supporter bersesak napas ataupun banyak yang ketindih dari supporter yang lainnya. Itu yang membuat salah satu mengapa korban kali ini sangat banyak, karena hanya satu pintu yang dibuka di tribun yang ditembakkan gas air mata. Hingga saat ini terdapat info bahwa 131 korban tewas, termasuk 2 aparat kepolisian yang juga tewas dalam membantu supporter yang mengalami sesak napas ataupun yang lainnya seperti kesempitan di dalam pintu untuk keluar. Hal faktor lainnya adalah menurut saya adalah
tim keamanan yang tidak mampu mengatasi semuanya karena mereka juga terbatas keanggotaan, keterbatasan personil. Sedangkan di dalam stadion sendiri terdapat 42.000 penonton Arema, yang tentunya sangat susah untuk tim kesehatan menangani semuanya. Bahkan para supporter pun yang mengalami kejadian ini ada yang dibawa ke dalam locker room ataupun ruang pemain untuk diselamatkan karena saking penuhnya stadion itu dengan korban-korban gas air mata ini. Hingga saat ini polisi pun memberi klarifikasi bahwa mereka sudah melakukan gladi bersih untuk menangani hal ini, bahwa mereka juga mengatakan penembakan gas air mata adalah bukan hal yang salah dalam pertandingan sepak bola dalam menjaga pertandingan. Sedangkan yang saya baca ialah dalam peraturan resmi sepak bola bahwa tidak ada boleh tim keamanan membawa senjata api maupun senjata yang menembakkan gas air mata ataupun sejenisnya yang membahayakan para supporter. Namun berbeda dengan yang kita lihat tragedi ini. Tapi bukan hanya di situ, saya tidak menyalahkan satu pihak. Tapi di sini adalah salah kita bersama. Hingga saat ini terdapat 6 tersangka dari supporter dan 2 tersangka dari kepolisian. Untuk supporter ini, mereka terdiri dari 6 orang diduga mereka yang pertama kali turun ke lapangan. Dan untuk 2 aparat ini diduga satu yang keluar menembakkan gas air mata dan satu adalah penanggung jawab ketua keamanan pertandingan tersebut. Mengapa saya mengangkat kasus ini? Bukan saya berpihak kepada salah satu pihak ataupun menyalahkan salah satu pihak, tapi saya ingin sepak bola di Indonesia ke depan dapat dinikmati dengan aman oleh semua kalangan. Mari kita serukan usut tuntas tragedi Kanjuruhan ini agar tidak terjadi tragedi-tragedi yang lainnya yang memakan korban jiwa yang sangat banyak. Tentunya saya ingin sepak bola di Indonesia bersih tanpa adanya korban nyawa, karena Indonesia sendiri salah satu penikmat sepak bola yang cukup besar. Sepak bola cukup dinikmati, bukan ditakuti. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata.